Kalau orang yang melihatnya itu akan mendekat, maka ia akan merasa ngeri dan terkejut sekali oleh karena wanita itu selain rambutnya yang hitam dan panjang itu terurai ke belakang dan tak terurus dan pakainya compang-camping yang mukanya juga nyata cantik. Nampak mengerikan. Kedua matanya memerah, pipinya yang kuning itu memucat. Mulutnya dengan bibir berbentuk indah dan merah warnanya itu menyeringai, seakan-akan ia menderita kesakitan hebat. Sedangkan peluh dan debu telah mengotori mukanya hingga corang-coreng tak keruan. Titik-titik air mata mengering di kedua pipinya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa wanita yang paling banyak berusia 35 tahun ini menggendong seorang anak kecil. Bukan anak lagi, melainkan sebuah mayat anak kecil yang telah mulai rusak dan menyiarkan bau busuk. Wanita itu adalah Rondo Kuning, ibunya Saraswati dan Bandini, yang telah menjadi gila oleh karena kesedihan dan kehancuran hatinya melihat putranya Bondan mati terbunuh oleh kepalan tangan ayah anak itu sendiri, Panewu Garigajaya. Juga karena terlalu mengkhawatirkan keadaan ketiga orang putrinya, terutama Kencanawati, maka wanita yang malang ini menjadi berubah pikiran. Ia melarikan diri dari pakem sambil menggendong, menciumi, dan menangisi mayat Bondan, terus berlari ke arah selatan, dan menangis di sepanjang perjalanan. Sebentar-bentar menangis anaknya, sebentar-sebentar tertawa tergelak-gelak dan terkekeh-kekeh sambil memaki-maki Garigajaya. Orang-orang yang bertemu di jalan lari menjauhi dengan hati ngeri dan takut. Berhari-hari bahkan berpekan-pekan Rondo Kuning berjalan kaki terus menuju ke arah selatan tanpa tujuan, tanpa kehendak. Dan apabila ia merasa lapar, ia makan apa saja yang ditemukannya. Daun-daun pohon, akar-akar, buah-buah, bahkan kadang-kadang ada ulat yang dimakannya. Tiada hentinya ia menimang-nimang Bondan yang sudah menjadi mayat itu. Dan tentu saja mayat itu rusak dan menyiarkan bau busuk hingga keadaannya sungguh mengerikan dan menyedihkan. Oleh karena lelah dan lapar, Rondo Kuning lalu menjatuhkan diri berlutut di atas pasir yang halus dan bersih itu. Ia melempar-lempar batu karang yang terdapat di beberapa tempat, lalu menurunkan Bondan dan menidurkannya sambil mulutnya mengeluarkan bunyi, sebagaimana biasanya seorang ibu menidurkan anaknya. Dan tangan kanannya dengan mesra dan lemah lembut menepuk-nepuk paha mayat anaknya yang mulai keriputan itu. Kebetulan sekali pada waktu itu, air laut sedang surut hingga air laut tidak sampai ke atas pasir, di mana Rondo Kuning menidurkan anaknya. Kemudian karena terlampau lelah, Rondo Kuning lalu membaringkan tubuhnya di sebelah mayat Bondan dan jatuh pulas. Tak terasa lagi malam tiba dengan cepatnya menggantikan siang. Bulan muncul menggantikan malam harinya, agaknya merasa terlalu ngeri dan kasihan melihat keadaan Rondo Kuning, hingga ingin buru-buru bersembunyi agar tak usah terlalu lama melihat keadaan wanita yang mengharukan itu, teman budiman. Dan bersama dengan munculnya bulan, datanglah air laut yang bergulung-gulung bagaikan pasukan besar iblis dan demit dari laut kidul, keluar hendak menyerbu musuh, tanpa mengenal kasihan. Gulungan air itu menimpa tubuh Rondo Kuning dan mayat anaknya Bondan. Untuk sesaat tubuh wanita itu lenyap di telan air, seakan-akan telah dimakannya dan tak akan muncul lagi ke permukaan. Akan tapi ketika air menipis dan hanyut kembali ke laut, nampak tubuh Rondo Kuning yang gelagapan itu merangkak bangun. Cepat ia melihat ke arah anaknya Bondan dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa anaknya telah dibawa oleh air ke tengah lautan. Pekiknya nyaring sekali mengalahkan deru ombak laut kidul. "Kembalikan anakku, jangan bawa anakku. Ayo kembalikan." Dan tanpa mempedulikan datangnya gulungan ombak yang baru, Rondo Kuning pun lalu berlari-lari di air yang selutut dalamnya itu, berusaha mengejar tubuh anaknya yang mengambang di air laut sambil memaki-maki. Akan tetapi, gulungan ombak yang besar itu kembali menelan dirinya. Hingga ia menjadi gelagapan dan terbawa hanyut ke tepi lagi. Rondo Kuning tidak menjadi takut, bahkan lalu cepat merangkak bangun lagi dan melihat ke arah di mana tadi tubuh anaknya mengambang. Akan tetapi sekarang ia tidak melihat lagi tubuh kecil yang tadi masih mengambang itu. Maka ia menjadi marah
dan semakin marah serta penasaran. "Ayo kembalikan anakku, kembalikan!" Dan ia maju lagi dengan susah payah melawan aliran air. Ia terdampar di air dan roboh lagi. Bangun kembali, jatuh lagi, bangun kembali, terhuyung ke depan, terdampar ke belakang, maju lagi ke depan sambil mengulurkan tangan ke arah laut dan ke arah ombak yang datang bergulung-gulung dan mencerit. Bondan, Bondan anakku, tunggulah anak ibu, tunggulah ibumu Bondan, Bondan anakku. Hai, jangan bawa anakku, ayo kembalikan. Rondo Kuning berlari-lari di air yang selutut dalamnya itu. Akhirnya karena terlampau lelah jatuh bangun menjadi permainan ombak yang seakan-akan berubah menjadi iblis yang tertawa dan bersukaria mempermainkan wanita yang malang ini. Rondo Kuning roboh pingsan di dalam gulungan ombak. Akan tetapi agaknya Nyai Roro Kidul tidak menghendaki tubuh wanita ini, hanya menghendaki mayat Bondan. Karena ternyata bahwa ombak yang datang bergulung berikutnya telah melontarkan tubuh Rondo Kuning yang telah menjadi lemah tiada daya itu ke pantai, di mana tubuh itu jatuh di atas pasir dalam keadaan pingsan. Setelah mempermainkan Rondo Kuning, agaknya ombak tidak mengganas lagi seperti tadi. Buktinya, air ombak itu tidak sampai ke pasir di mana tubuh Rondo Kuning menggeletak bagaikan telah mati. Syahdan pada keesokan harinya di waktu fajar mulai menyingsing, dan matahari muncul dari ujung bulan lautan merupakan bola merah yang besar bulat dan tidak bercahaya. Tubuh Rondo Kuning yang menggeletak bagaikan mati itu bergerak-gerak. Dan agaknya penyakit gilanya menghebat oleh karena tiba-tiba ia merangkak bangun, berdiri sambil bertolak pinggang, dan tertawa keras sekali seperti bukan suara manusia. Kemudian tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di atas pasir menghadapi lautan sambil menyembah. Seakan-akan berhadapan dengan seorang yang berdiri di depannya yang sangat ia hormati. Dan lebih gila lagi, tiba-tiba ia berkata perlahan, dan kalau kebetulan ada orang di dekatnya yang mendengar apa yang diucapkannya, tentu orang itu tidak akan ragu-ragu lagi bahwa wanita itu benar-benar telah gila. "Baiklah Gusti Ratu," katanya sambil menyembah dengan penuh khidmat. "Hamba menerima titah paduka dan perintah paduka akan junjung tinggi di atas kepala hamba. Hamba hanya mohon doa restu, semoga hamba akan kuat menunaikan tugas dan menjalankan perintah paduka." Ia menyembah lagi. Kemudian ia membentul-bentulkan kepalanya di atas pasir, hingga ketika ia mengangkat kepalanya kembali, jidat dan rambutnya yang terulai itu penuh dengan pasir halus. Ia duduk berlutut tak bergerak-gerak, seakan-akan ada sesuatu yang didengarnya dengan amat teliti. Kemudian mulutnya kemak-kemik berkata lagi, "Hamba rela paduka. Biarlah anak saya Bondan paduka ambil. Asalkan hamba diberi kesempatan untuk membalas dendam." Setelah menyembah lagi berkali-kali, agaknya gilanya berubah lagi. Ia kemudian menangis terseduh-seduh dan meremas-remas rambutnya. Lalu tertawa terkekeh-kekeh menyeramkan sambil berkata, "Awas kau Galigajaya, awas kau. Akan kubeset kulit dadamu, akan kurogoh jantungmu dan kumakan mentah-mentah." Kemudian ia berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke daratan. Seekor kepiting yang agaknya terbawa ombak ke tepian, terkejut melihat kedatangannya dan hendak melarikan diri. Akan tetapi dia terlambat. Rondo Kuning mengejar, dan sekali pijak, truk, remuklah tubuh kepiting itu. Dari tubuhnya keluarlah kepiting-kepiting kecil yang banyak sekali jumlahnya, mungkin ada ratusan. Rondo Kuning lalu berlutut dan meraup kepiting kecil-kecil ini dan memasukkan ke dalam mulutnya, lalu dikunyahnya dengan enak sambil tertawa-tawa dan memaki-maki. "Bangsat keparat Galigajaya, enak sekali makanan ini. Akan tetapi jantungmu yang penuh darah lebih enak lagi." Ia lalu bangkit berdiri, membawa bangkai kepiting itu, dan makan daging kepiting sambil tiada hentinya bicara seorang diri. Demikian, semenjak saat ini Rondo Kuning nampak berkeliaran di dekat pantai. Rambut riap-riapan, pakaian hampir telanjang, tubuhnya menjadi bongkok, seringkali tertawa terkekeh-kekeh atau memaki-maki dan kemudian menangis terseduh-seduh, akan tapi ada kalanya ia tak kelihatan di pantai. Dan ternyata bahwa ia berada dalam sebuah gua yang angker dan menyeramkan. Di tepi pantai itu, gua karang yang pantas menjadi kediaman siluman dan iblis.
Dia duduk tak bergerak. Kedua kakinya bersila. Kedua tangan dirangkapkan merupakan sembah dan ditempelkan di ujung hidungnya. Bersamadi dengan tekun. Tak bergerak sampai kadang-kadang 9 hari lamanya. Dan yang amat mengherankan, ialah perubahan pada sepasang matanya. Yang dulu bersinar terang, bersih dan berbentuk sangat indah itu, kini berubah menjadi kemerahan dan menyeramkan. Karena kedua mata itu memancar keluar sinar ganjil dan mengerikan. Dengan pengaruhnya yang besar, Panewu Galigajaya kemudian menyuruh para anak buahnya dan kaki tangannya untuk menyiarkan berita tentang ada pemberontakan di Pakem. Dan ia sendiri membawa 300 orang prajurit menyerbu Pakem. Dengan ganasnya Panewu itu melarikan kudanya diikuti oleh barisannya menuju ke kampung Pakem dan langsung menuju ke rumah Pak Wiryo Sentiko. Oleh karena dari para penyelidik dan mata-matanya ia mendapat kabar bahwa Adiguna adalah kemenakan petani tua itu. Ketika ia tiba di pondok Pak Wiryo Sentiko, petani ini dengan para tetangganya tengah sibuk mengurus jenazah Kencanawati dan Sutadi, pemuda tunangan Kencanawati yang tewas dalam tangan Panewu itu. Karena Pak Wiryo Sentiko bermaksud hendak mengubur kedua jenazah itu dalam waktu yang sama dan menjajarkan kuburan kedua teruna remaja itu. Semua orang terkejut sekali melihat kedatangan Panewu Galigajaya, akan tapi mereka berusaha sekerasnya agar dapat bersikap tetap tenang, oleh karena memang telah dapat menduga akan datangnya serbuan ini. Pak Wiryo Sentiko, di manakah adanya bajingan besar pemberontak kurang ajar tuh, ha? Bentak Galigajaya setelah turun dari kudanya dan bertolak pinggang di depan pintu. Pak Wiryo Sentiko dengan tubuh membungkuk-bungkuk memberi hormat dan menjawab. Pemberontak yang mana, Gusti Panewu? Hamba tidak mengerti akan maksud Paduka. Terputar kedua mata Galigajaya mendengar ini. Syaitan tua! Jangan kau mencoba berlaku cerdik. Siapa lagi kalau bukan keponakanmu si Adiguna itu? Hayo lekas panggil dia keluar. Atau beritahukan di mana ia bersembunyi. Juga di mana kedua anakku si Sariwati dan Bandini. Awas, awas. Kalau kau membohong, tidak saja kau yang akan kubikin mampus, akan tapi seluruh Pakem akan kumusnahkan. Menggigil tubuh semua orang Pakem mendengar ancaman ini. Bukan hanya sekedar takut dan ngeri, akan tapi juga karena amarah yang mereka tahan-tahan. Hamba sekalian tidak tahu, Paduka. Adiguna hanya datang menyerahkan jenazah Kencanawati dan minta agar supaya jenazah ini diurus oleh kami baik-baik. Kemudian ia sendiri meninggalkan dusun kami tanpa memberitahukan hendak kemana perginya. Bohong! Kau juga ingin memberontak? Sambil berkata demikian, Galigajaya mendorong orang tua itu sampai terjengkang dan jatuh dengan kepala menubruk daun pintu. Ketika pintu yang setubuh kepala Wiryo Sentiko ini terbuka, Galigajaya lalu melangkah ke dalam rumah untuk memeriksanya sendiri, seakan-akan dia mengharapkan untuk melihat kedua gadis yang dicarinya itu, dan juga Adiguna bersembunyi di situ. Akan tapi ia hanya mendapatkan dua tubuh Kencanawati dan Sutadi yang telah menjadi mayat, berbaring terlontang dan bersanding di balai-balai. Sutadi nampak tampan dan Kencanawati masih cantik jelita hingga keduanya merupakan pasangan yang sangat cocok. Melihat wajah Kencanawati, makin menyesal, kecewa dan marahlah hati Galigajaya, terutama sekali ketika ia memandang ke arah jenazah Sutadi. Timbul gemas dan cemburu mendesak dadanya. Maka tanpa pikir panjang lagi, ia lalu mengayun kakinya menendang balai-balai di mana mayat pemuda itu terlontang. Kaki balai-balai dari bambu itu patah, dan mayat Sutadi terlempar bergulingan ke atas lantai. Sangat biadab zaman budiman dan sangat tidak berperimung kemanusiaan orang itu. Ya, orang kita, orang Nusantara ini. Kemudian sambil bersungut-sungut Galigajaya keluar lagi dan dari rumah itu mendapatkan Wiryo Sentiko yang telah berdiri lagi. Panewu itu memegang lengan tangan Pak Wiryo Sentiko dan memuntirnya ke arah belakang dengan kuat-kuat, hingga petani tua itu wajahnya menggeliat kesakitan. Akan tapi tidak ada keluhan keluar dari mulutnya yang sudah ompong. Hei, pemberontak tua, kalau kau tidak lekas memberitahukan di mana adanya bangsat Adiguna dan kedua anakku yang ia culik, akan kupatahkan lenganmu ini.
Hamba bersumpah bahwa hamba sungguh-sungguh tidak tahu di mana adanya mereka pada saat ini. Jawab Pak Wiryo Sentiko dengan berani. Oleh karena ia benar-benar tidak membohong. Ia memang tidak tahu Adiguna di mana, membawa pergi Sariwati dan banditnya kemana. Gali Gajaya marah sekali. Ia memutar lengan itu makin keras ke belakang dan tulang lengan kakek tua itu patah. Pak Wiryo Sentiko hanya mengeluarkan keluhan. Dan ia roboh pingsan. Tak kuasa menahan rasa sakit yang menusuk jantungnya. Beberapa orang tetangga dan istri Pak Wiryo Sentiko melangkah maju hendak menolongnya. Gali Gajaya segera membentak dan memerintahkan kepada anak buahnya. Hei, kalian! Periksa semua rumah di Pakem ini. Tanyai setiap orang laki-laki di mana adanya pemberontak itu. Mereka yang tidak mengaku, bunuh saja. Karena mereka hendak membantu pemberontak itu. Sambil berkata demikian, Panewu yang telah marah sekali itu menggunakan kaki dan tangannya memukul dan mendangis semua orang. Termasuk Mbo Wiryo Sentiko yang hendak menolong Pak Wiryo Sentiko. Sedangkan para prajurit yang mendapat tugas ini mempergunakan kesempatan untuk mengumbar nafsu angkara murka mereka kepada rakyat. Setiap rumah dimasuki oleh mereka. Barang berharga digondolnya, wanita-wanita muda diganggu, laki-laki dibunuh dengan kejam, anak-anak gadis orang diculik dan dibawa lari. Pak Wiryo Sentiko dan istrinya dibunuh mati oleh Gali Gajaya sendiri. Juga anak laki-lakinya yang sudah kawin. Mantu perempuannya dilarikan oleh seorang prajurit. Gegap gempita di desa Pakem. Jerit tangis membumbung tinggi ke udara. Keluh kesah dan peki kesakitan terdengar memenuhi kampung. Anak-anak lari ke sana kemari. Ada yang tertumbu kuda yang ditunggangi oleh para prajurit yang tergesa-gesa melarikan harta atau gadis yang dirampasnya. Setiap orang laki-laki dewasa dan tua dibinasakan. Kejam sekali. Maut mengamuk di dusun Pakem dan sekejap saja kampung yang tadinya tentram dan damai dan aman juga berubah menjadi tempat penyembelihan yang sangat mengerikan. Darah mengalir di setiap rumah dan di mana-mana. Suara istri yang melihat suaminya mati terbunuh. Gadis-gadis yang dilarikan. Anak-anak yang ditinggal mati orang tua. Terempak memenuhi angkasa dan menggelapkan cahaya matahari yang bersembunyi di balik awan. Seolah tak tahan menyaksikan kekejaman luar biasa ini. Tiba-tiba terdengar guntur menggelegar di angkasa raya. Dan sebentar lagi turunlah dengan derasnya, sungguh pun cahaya mentari masih menerangi alam Mayapada. Aganya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak rela menyaksikan sepak terjang makhluknya yang ganas ini. Terdengar kaki-kaki kuda berlari dan meninggalkan kampung Pakem. Gali Gajaya dan anak buahnya telah selesai melakukan pembersihan dan kembali ke Dusun Waru. Di sepanjang jalan, jerit tangis perawan-perawan desa yang diculik membuat air hujan menimpa turun makin deras. Ketika para iblis berbentuk manusia itu telah meninggalkan Pakem, dari luar dusun ini datang berlari-lari seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah gagah tampan. Pemuda ini masih muda sekali, akan tetapi larinya cepat dan sinar matanya sangat tajam. Dia tiada lain adalah putra bungsu Pak Wiryo Sentiko, yang bernama Riyadman, seorang pemuda berusia 17-an tahun yang jarang berada di rumah karena kesukaannya ialah merantau ke desa-desa lainnya, mencari sahabat-sahabat serta mempelajari ilmu olah keperwiraan. Pada usia semuda itu, Riyadman telah terkenal sekali karena ilmu kepandaian pencaksilatnya yang hebat. Ia telah diaku menjadi jago dari Pakem. Bahkan berkali-kali ia telah mengalahkan jago-jago dari luar dusun, yakni dalam sebuah pertempuran mengadu ilmu. Tiap kali mendengar bahwa di dusun lain terdapat seorang kuat dan jago pencaksilat yang pandai, tentu ia datang ke dusun itu dan mengajak jago itu untuk bertanding kekuatan. Kalau ia menang, maka dengan segala suka hati dan kerendahan diri tanpa disertai sikap sombong, ia menganggap jago yang dikalahkannya itu sebagai kawan baik dan anak buahnya. Sebaliknya kalau ia kalah, tanpa merasa dengki, ia tidak segan-segan untuk berlutut menyembah dan mengangkat guru pencak itu sebagai gurunya. Dengan sikapnya yang baik ini, Riyadman disukai sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan jujur. Dan ilmu kepandaiannya makin meningkat saja. Akan tetapi, karena ia jarang berada di rumah dan jarang sekali mau membantu pekerjaan di sawah, ayahnya, Wiryo Sentiko, seringkali marah sekali dan memakinya.
Anak tiada guna. Demikian makiannya. Apakah kau kelak hendak menjadi tukang pukul, Riatman? Apakah semua kepandaian bermain pukulan itu dapat kau makan dan mengenyangkan perutmu yang gembul itu, ha? Riatman hanya tertawa dan memandang wajah ayahnya dengan muka terbuka dan terang. Hingga ayahnya tersenyum juga, dan selalu marahnya dilenyapkan oleh pandangan mata Riatman yang disertai senyumannya. Ketika terjadi peristiwa maut di dusunnya, Riatman sedang berada di sebuah dusun tak jauh dari Pakem, bergembira-ria dengan kawan-kawannya pemuda-pemuda di kampung itu. Tak lain yang mereka bicarakanlah tentang ilmu berkelahi, atau membicarakan ayam-ayam jago aduan yang juga menjadi kegemaran Riatman. Pemuda ini memang suka mengadu jago, oleh karena ia tertarik sekali akan lagak dan sepak terjang ayam-ayam jago itu di dalam perkelahian. Ia menganggap bahwa di antara segala makhluk ayam jago adalah makhluk yang paling gagah berani. Ketika itu Riatman dan kawan-kawannya menerima kedatangan seorang bercambang bauk yang membawa seekor jago adu. Si cambang bauk ini datang dari timur dan logat bicaranya yang kaku itu pun menjadi tanda bahwa ia datang dari timur jauh. Ketika diperkenalkan kepada tamu tinggi besar dan bercambang bauk ini, diam-diam Riatman memandang tajam dan merasa kagum oleh karena ia maklum bahwa di balik baju kurung yang berwarna hitam itu, tentu bersembunyi tubuh yang kuat sekali. Diam-diam ia mengukur potongan orang ini dan mengaku bahwa tentu si cambang bauk yang berusia 30 tahunan ini merupakan seorang lawan yang kuat dan tangguh. Jika di antara saudara-saudara ada yang punya seekor jago aduan yang jempolan dan berani diadu dengan jagoku ini, aku berani bertaruh 5 potong uang emas, katanya menantang. Mereka adalah pemuda-pemuda dan laki-laki dusun yang miskin, maka uang emas merupakan benda berharga yang tak mungkin didapatnya. Ayam jago memang banyak terdapat di sini. Akan tetapi kami tidak mempunyai uang emas untuk dipertaruhkan. Si cambang bauk itu tertawa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau jagoku kalah, uang emasku sebanyak 5 potong boleh kalian ambil untuk dibagi-bagi. Sedangkan kalau ayamku menang, kalian hanya kuminta menyediakan tempat menginap yang patut dan makanan yang enak saja. Orang itu tertawa lagi. Aku yakin bahwa tidak ada ayam jago di seluruh Mataram yang dapat mengalahkan ayam jagoku ini. Ketahuilah, jagoku Sinaga ini adalah pemberian Sang Hyang Yamadipati. Maka ia menjadi pencabut nyawa. Semua orang merasa mendongkol mendengar kesombongan ini. Yamadipati konon adalah seorang tokoh dewa pewayangan yang terkenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Juga Riatman yang kebetulan pula membawa jagonya si Wareng yang belum pernah terkalahkan, merasa mendongkol sekali. Si Wareng ini adalah seekor ayam jago yang kuat dan sigap sekali, dan bukan sembarang jago. Karena ayam jagonya ini adalah keturunan langsung dari ayam jago aduan milik seorang pangeran di kota raja. Hal ini terjadi ketika Riatman masih kecil. Ia mendengar tentang kehebatan dan kekuatan ayam jago milik seorang pangeran yang seringkali mendatangi dusun-dusun membawa jago aduannya. Ketika mendengar bahwa pangeran itu membawa jagonya dan berada di sebuah dusun yang tak jauh dari situ, Riatman diam-diam minggat dari rumahnya membawa seekor ayam betina milik ibunya. Ia tiba di dusun yang ditujunya dan dengan diam-diam ia mendatangi tempat adu jago. Ketika dilihatnya bahwa jago pangeran yang terkenal sekali itu berada dalam sebuah kurungan di atas tanah, ia mencari waktu sambil mengempit ayam betinanya di bawah lengan. Dan pada waktu pangeran berunding dengan orang-orang kampung pemilik jago lain, diam-diam Riatman memasukkan ayam betinanya ke dalam kurungan itu. Demikianlah terlahir si Wareng, yang kemudian menjadi jago aduan yang baik sekali, seperti ayam jago milik pangeran itu dulu. Kini, melihat seorang dari timur jauh menyombongkan jagonya yang bernama Sinaga, Riatman lalu menjawab, "Baiklah kawan, ku terima tantanganmu dan biar si Wareng mencoba kekuatan jagomu. Akan tapi oleh karena aku bukan orang kampung ini, maka biarlah kalau aku kalah, aku berikan semua pakaian yang menempel di tubuhku ini kepadamu. Berikut jagoku pula." Si cambung bauk memandang kepada Riatman dengan tajam dan berseri. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Kau gagah sekali anak muda dan tentu jagomu juga gagah seperti kau. Perkenalkan, namaku Singalodra dan marilah kita segera memberi kesempatan kepada jago-jago kita yuk." Riatman juga memperkenalkan namanya dan ia merasa suka kepada orang ini. Ketika melihat jago Riatman si Wareng itu, Singalodra menjadi tertegun.
Bukankah ini ayam jago Pangeran Wirokusumo? Katanya. Akan tapi ia menggeleng-geleng kepala membantah pertanyaannya sendiri. Bukan. Tak mungkin. Ayam jago Pangeran itu sudah mati beberapa tahun yang lalu. Sungguh sama benar ya bentuk dan warnanya. Riyadman diam-diam tertawa geli dan ia tidak membuka rahasianya dan membiarkan saja Singalodra merasa khawatir. Apakah engkau takut kalau jagomu akan kalah? Kalau begitu kita batalkan saja. Kata Riyadman, merahlah wajah Singalodra. Siapa yang takut? Ayo kita mulai. Dan 2 ekor jago itu lalu dilepas dan dikelilingi oleh mereka yang menontonnya. Mula-mula kedua ekor binatang itu berlagak dan saling pandang dengan penuh amarah. Kemudian bertarunglah mereka. Kedua-duanya sama kuat, sama tangkas, dan sama cepat. Pukulan datang, balas-membalas. Dan tidak satupun pukulan yang tidak segera dibalas kontan. Itu pertanda bahwa itu adalah jago-jago baik. Akan tapi akhirnya ternyata bahwa biarpun dalam hal kekuatan dan ketangkasan kedua jago itu berimbang, namun dalam hal kecerdikan si Wareng itu lebih menang. Si Wareng menggunakan siasat lari memutar dikejar-kejar oleh si naga. Apabila pengejaran sudah dekat, tiba-tiba si Wareng membalik dan memukul. Sebelum si naga sempat membalas, Wareng telah lari pula berputaran dikejar-kejar lagi oleh lawannya. Tiba-tiba ia membalik dan menyerang lagi dengan pukulan keras, lalu lari lagi. Karena beberapa kali terkena pukulan keras tanpa dapat membalas, si naga mulai nampak lelah dan lemas. Penonton-penonton bersorak-sorai riuh rendah. Karena tentu saja mereka membela jago Riyadman si Wareng. Sedangkan Singalodra makin merah wajahnya, melihat betapa ayam jagonya kena diakali dan dipermainkan. Semua orang juga dia maklumi bahwa akhirnya jagonya tentu akan kalah, benar saja. Dengan pukulan yang keras sekali datangnya, si naga dibikin tunduk dan terkeok-keok sambil melarikan diri. Kini dikejar-kejar oleh si Wareng. Sialan, Singalodra bersungut-sungut. Bertemu dengan ayam jago yang licik dan pengecut. Mendengar makian ini, Riyadman menjadi naik darah, dan ia segera menghampirinya dengan mata memandang tajam. Tutup mulutmu yang lancang itu, bentaknya. Jago siapa yang licik dan pengecut, ha? Jagomu sudah kalah, tak perlu kau mencari-cari alasan dan memaki-maki jago orang lain. Singalodra memandang kepada wajah Riyadman yang berapi-api itu, dan tiba-tiba timbul seri pada muka si cambang bau. Agaknya sikap Riyadman mengembirakannya, dan juga menimbulkan rasa kagum dalam hatinya. Memang jagoku kalah, tapi jagomu licik, katanya sambil mengangguk-ngangguk. Ayo kau keluarkan taruhanmu dan berikan kepadaku. Riyadman menuntut. Sambil tersenyum-senyum, Singalodra merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 buah kancing kuningan yang telah digosok mengkilat. Ia memberikan kancing kuningan itu kepada Riyadman yang menerimanya dengan sangsi, karena memang ia belum pernah melihat bagaimana macamnya uang emas. Itu bukan emas. Bukan uang emas. Itu adalah kancing kuningan, teriak seorang pemuda kawan Riyadman memandang tajam. Betulkah bahwa ini kancing kuningan dan bukan uang emas, Tanyanya kepada Singalodra. Aku namakan ini uang emas. Terserah kalian mau menamakannya apa, jawabnya tenang. Riyadman, itu bukan uang emas tulen. Itu uang emas palsu, Riyadman. Kita kena ditipu oleh orang ini, kata kawan Riyadman pula. Singalodra tertawa bergelak. Siapa tadi yang bilang bahwa aku hendak bertaruh uang emas tulen? Aku hanya bilang 5 potong uang emas. Tulen atau palsu tidak masuk hitungan. Riyadman hampir saja tertawa karena ia merasa bahwa kata-kata orang itu betul juga. Akan tapi melihat wajah kawan-kawannya yang marah, ia menahan kegelian hatinya. Kau licik, katanya kepada Singalodra. Ayam jagomu lebih licik dan pengecut anak muda, jawab Singalodra. Kalau ia tidak berkali sambil berlari-lari seperti ayam betina, tentu kepalanya sudah hancur oleh ayamku tadi, marahlah Riyadman. Hati-hati menjaga lidahmu yang panjang itu, kawan. Kalau aku sudah naik darah, bukan jagomu saja yang terkeok-keok, tapi kau juga. Kawan-kawan Riyadman tertawa terkekeh-kekeh mendengar ucapan ini. Sedangkan Singalodra juga tertawa bergelak. Agaknya kau ini jagoan juga, anak muda.
Tanyanya sambil memandang kepada Riyadman dengan mata dipicingkan seakan-akan menaksir dan mengukur kekuatan pemuda itu. Memang, aku Riyadman memang jagoan dusun ini. Riyadman mengaku dengan gagah. Dan aku bukan orang yang tergila-gila akan 5 buah uang emas. Kalau saja kau mau mengakui bahwa kau telah menipu kami dan minta maaf, aku akan bikin habis perkara ini. Makin kagum kedua mata Singalodra memandang wajah Riyadman, dan sambil tertawa ia berkata, aku Singalodra, orang miskin anak muda dan perantau melarat. Mana punya 5 potong uang emas tulen. Aku tidak merasa menipu kalian. Dan kalau kau mau mencoba kekuatanku, ayo marilah kita coba-coba kawan. Sambil melangkah ke kalangan di mana ayam-ayam tadi berkelahi, Singalodra mengangkat dada, mempererat ikatan kain kepalanya, menalikan ujung sarungnya di pinggang, dan berdiri memasang kuda-kuda. Ramailah orang-orang membuat kalangan perkelahian, dan mereka sudah nongkrong mengelilingi tempat itu, bersiap menonton pertandingan yang menarik hati. Lebih menarik daripada perkelahian 2 ekor ayam jago. Riyadman dengan tenang juga masuk ke dalam kalangan itu dan menghadapi Singalodra. Keduanya memasang kuda-kuda dan tak lama kemudian, sambil mengeluarkan bentakan keras, "Hiat!" Singalodra maju menyerang dengan kepalan tangan kanan ke arah dagu Riyadman. "Hup!" Pemuda ini dengan gesit menggerakkan kaki dan mengelak ke samping, kemudian secepat kilat ia mengirim pukulan dari samping ke arah iga lawannya. Tentu saja Singalodra tidak membiarkan tulang-tulang iganya dibuat gambang dan dipukul oleh pemuda itu. Dengan sebat ia menangkis dengan lengan kanan, dan demikianlah kedua orang itu kini berkelahi dengan seru dan hebat, menggantikan ayam-ayam jago mereka yang telah berlagak dan bertanding. Riyadman berusaha sungguh-sungguh untuk mencontoh ayam jagonya yang telah mendapat kemenangan. Sebaliknya Singalodra berusaha keras untuk menebus kekalahan ayam jagonya. Para penonton di luar ramai sekali mengadakan taruhan atas perkelahian mereka itu. Ternyata Singalodra memiliki tubuh yang kuat dan tenaga yang besar sekali melebihi kekuatan Riyadman sendiri. Hal ini terasa oleh Riyadman dan diam-diam ia menjadi terkejut. Akan tapi sebaliknya, Singalodra kagum sekali melihat ketangkasan dan kecepatan pemuda itu yang dalam hal ini lebih unggul daripadanya. Kekurangan dan kelebihan masing-masing ini membuat pertempuran itu berlangsung ramai dan hebat sekali hingga terdengar sorak-sorai para penonton. Lebih hebat daripada sorak-sorai ketika kedua ekor ayam jago mereka tadi bertanding. Pada saat pertempuran itu terjadi dan sedang ramai-ramainya, tiba-tiba seorang pemuda dengan wajah pucat sekali dan berkeringat mengucur datang di tempat itu dan langsung masuk ke dalam kalangan pertempuran. "Riyadman! Hei, Riyadman! Berhentilah berkelahi kau! Celaka Riyadman! Celaka besar!" Semua orang terkejut dan yang berkelahi juga berhenti dengan sendirinya. "Riyadman! Panebu Galigajaya mengamuk di dusunmu, Riyadman! Semua orang dibunuh habis-habisan! Lekas! Lekas!" Riyadman menjadi pucat pasti sekali dan tak menanti sampai orang itu habis bercerita. "Hiat!" Ia telah melompat keluar dari kalangan pertempuran dan berlari secepat angin menuju ke dusun Pakem. Ketika Riyadman tiba di luar dusun Pakem, ia telah mendengar jerit tangis yang keluar dari dusun itu. Ketika memasuki dusun, ia melihat banyak sekali anak-anak kecil berlari simpang siur bagaikan anak-anak ayam melihat alap-alap. Maka berdebarlah jantungnya. Ia segera lari menuju ke rumah ayahnya. Hatinya makin kecut ketika melewati rumah-rumah tetangganya, karena mendengar jeris tangis keluar dari setiap rumah. Dan ketika ia masuk ke rumahnya, tiba-tiba ia berdiri diam bagaikan patung di depan rumahnya. Tubuhnya menggigil, wajahnya sepucat mayat, kedua tangannya mengepal, dan kemudian dengan sedu ia menubruk mayat yang menggeletak di depan rumah itu. Mayat ayahnya. Kemudian ia melihat pula mayat ibunya. Kakaknya bergelimpangan di depan rumah, dan darah mengalir membuat tanah di depan rumahnya berwarna merah. Riyadman sambil menangis menubruk mayat-mayat itu, memeluk sana memeluk sini, dan akhirnya ia memondong semua mayat itu dan membawanya ke dalam rumah. Sambil berdiri di depan mayat-mayat yang direbahkan di atas balai-balai, pemuda itu berdiri diam tanpa bergerak, dan bibirnya berkemak-kemik. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ayah, Ibu,
Kang Mas, dan semua orang dusun Pakem. Dengarlah sumpahku. Aku Riatman, sebelum membalas dendam ini bersumpah akan mau berhenti berusaha dan akan kubunuh dengan kedua tanganku sendiri si Jahanam Garigajaya. Kemudian dengan wajah beringas dan menyeramkan, ia kemudian melompat keluar dari rumah dan berlari sekerasnya menuju ke Waru untuk mencari Panewu Garigajaya dan membalas dendam. Ketika ia tiba di luar kampung, dari depan mendatangi seorang tinggi besar yang bercambang bau, dan tiada lain dialah Singalodra sendiri. Si cambung bau ini berlari keras ketika tadi mendengar cerita orang yang mengabarkan tentang malapetaka yang menimpa keluarga kampung Pakem. Mengejar dan hendak menyusul Riatman. Melihat pemuda itu keluar dari kampung sambil berlari-lari dan dengan wajah yang menyeramkan, Singalodra mencegat jalan dan bertanya kepadanya. Riatman, kawan baikku, berhentilah, bagaimana dengan keluargamu? Selamatkan mereka. Riatman berhenti berlari, memandang tajam dengan mata berapi-api kemudian berkata, hendak kucekik leher si Garigajaya. Lalu ia pun berlari-lari tanpa memperdulikan Singalodra. Akan tapi si cambang bau lalu menubruk dan memeluknya erat-erat. Anak muda, sahabat baikku, sabarlah. Dengarkan nasihatku, jangan kau berlaku sembrono dan terlalu menurutkan nafsu hati. Garigajaya adalah seorang yang berpengaruh dan mempunyai prajurit 1000 orang banyaknya. Apakah dayamu menghadapi prajurit yang sekian banyaknya itu, Riatman? Riatman meronta-ronta hendak melepaskan diri, akan tetapi Singalodra memeluknya demikian erat sehingga ia tidak berhasil melepaskan diri. Lepaskan aku! Lepaskan! Teriaknya marah. Hei, apakah aku harus duduk diam saja sambil menangis saja melihat maya ayah, ibu, kakakku dan banyak orang kampung yang telah tewas sebelum Jahanam Garigajaya? Biarpun dia mempunyai selaksa prajurit bahkan lebih, aku Riatman tidak takut. Aku rela berkorban untuk membalas dendam ini. Tenang, tenangkan hatimu, anak muda, Riatman, dan dengarlah kata-kataku dengan kepala dingin ya. Memang sakit ini harus dibalas, dan aku akan merasa jijik dan benci kepadamu kalau kau tidak berusaha membalas mereka. Akan tapi harus dilakukan dengan teratur dan tidak gegabah, anak muda. Apakah artinya pembalasan dendammu kalau begitu tiba di sana engkau akan dikeroyok hingga mati? Bukankah itu akan menambah penasaran kepada roh orang tuamu? Enggak terpikirkan olehmu. Mendengar ucapan yang bijaksana ini, pikiran Riatman tersadar dan kemudian menjatuhkan mukanya pada dada si cambang bauk yang bidang itu. Kemudian menangis terisak-isak bagaikan seorang anak kecil. Kedua mata Singalodra berkaca-kaca karena terharu. Anak muda, marilah kita kembali ke dusunmu untuk membantu mereka mengurus semua jenazah itu. Setelah jenazah keluargamu dikubur baik-baik, baru kita merundingkan tentang usaha membalas dendam kita. Yo. Riatman mengangkat mukanya memandang ke arah Singalodra. Apa maksudmu kita? Apakah kau? Singalodra mengangguk sambil tersenyum menghibur. Anak muda, semenjak pertemuan pertama tadi, aku maklum bahwa engkau cukup berharga untuk menjadi sahabat baikku, anak muda. Aku suka kepadamu, dan aku bersedia membantu dalam usaha membalas sakit hatimu itu. Riatman kemudian maju menubruk dan memeluk tubuh tinggi besar itu dengan hati terharu dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah kini kehilangan ayah, ibu, dan kakaknya, hingga ia hidup sebatang kara, ia merasa seperti mendapatkan pengganti mereka itu dalam diri Singalodra. Keduanya kemudian pergi ke dusun Pakem, dan membantu orang-orang perempuan dan beberapa orang laki-laki yang kebetulan sedang pergi keluar dusun ketika serbuan itu terjadi hingga mereka terluput dari bahaya. Dan setelah penguburan selesai beres, Riatman dan Singalodra meninggalkan dusun Pakem. Mereka masuk ke dalam hutan belantara yang lebat. Mereka hendak mengumpulkan kawan-kawan sehaluan untuk memberontak dan menumbangkan kekuasaan Garigajaya yang sangat kejam. Banyak sekali kawan-kawan yang menggabungkan diri dengan mereka.
terutama mereka yang masih terhitung keluarga dari para korban penumpasan di Pakem itu. Mereka ini berkumpul dan bersembunyi di dalam hutan yang liar, dan semenjak itu mereka mengumpulkan tenaga, berlatih perang, dan melakukan pencegatan dan gangguan kepada setiap rombongan prajurit yang melakukan perjalanan atau penjagaan. Riadman setelah mendengar dengan jelas penuturan orang-orang kampung Pakem tentang terjadinya segala peristiwa, ia tidak saja mendendam kepada Gargajaya, akan tapi juga merasa benci dan tidak senang kepada Rondo Kuning dan kedua putrinya, terutama sekali kepada seorang pemuda yang bernama Adiguna yang dulu ketika kecilnya menjadi kawan bermainnya. Apakah itu anggapan yang benar, teman Budiman? Baik, di dalam anggapannya Riadman, yang menjadi biang keladi hingga menimbulkan bencana hebat di desa Pakem itu tiada lain adalah Adiguna, temannya sendiri. Demikian Insan Budiman. Syahdan pada suatu hari ketika Adiguna yang turun gunung dan hendak melakukan perjalanan lelana berata tiba di hutan itu. Dari belakang pohon-pohon berlompatlah keluar 5 orang yang masih muda-muda dan bersikap gagah. "Berhenti! Jawab dulu sebelum melanjutkan perjalananmu. Apakah engkau seorang warga Mataram?" teriak seorang di antara kelima orang itu. Adiguna tertegun. Kemudian ia mengangguk dan menjawab, "Memang, aku adalah seorang kawula atau rakyat Mataram." Dan tiba-tiba kelima orang itu tertawa menghina dan tanpa banyak cakap lagi, kelimanya kemudian menghunus keris dan menyerbu hendak membunuh Adiguna. Adiguna terkejut sekali dan juga merasa penasaran. Hup! Ia melompat jauh mengelak dan berkata nyaring, "Hei kawan, apakah kalian berlima ini kemasukan syaitan dan menjadi gila semuanya? Datang-datang kalian hendak mencari masalah, menyerang orang kalang kabut dengan keris di tangan. Janganlah kalian main-main keris. Keris adalah senjata berbahaya yang dapat membunuh orang." "Memang kami hendak membunuhmu, kata seorang di antara mereka. Adiguna pun merasa heran sekali sehingga ia memandang mereka dengan mata terbelalak kaget. "Kawan, pernahkah kita bertemu? Dan apakah salahku maka kalian hendak membunuhku, Engkau adalah warga Mataram. Itulah masalahnya. Maka harus kami bunuh." "Siapa pula yang berkata bahwa warga Mataram harus dibunuh? Hei, siapa lagi yang merintah kami kalau bukan pemimpin kami? Sudahlah, jangan banyak cerewet kau. Ayo kawan-kawan, kita bunuh manusia ini." Dan kelimanya kemudian menyerbu lagi dengan lebih ganas kepada Adiguna. Adiguna merasa sangat heran. Kelima orang ini masih muda-muda dan melihat gerakan mereka mempermainkan kerisnya, nyatalah bahwa mereka itu adalah seorang yang terlatih baik dalam ilmu kanuragan, ilmu perkelahian, serta sikap mereka pun bukan seperti seorang perampok. Siapakah mereka ini? Sambil menduga-duga, Adiguna mengelak dengan cepat. Dan ketika kakinya bergerak, sebuah keris terlepas dari pegangan seorang penggeroyoknya. Dan orang itu berteriak kesakitan. Adiguna hanya bermaksud untuk merampas senjata mereka dan melukai tangan yang memegang keris itu. Akan tapi pada saat itu dari dalam hutan lebat, keluarlah pula belasan orang lain yang segera maju menggeroyok dirinya sambil berteriak-teriak. Alangkah kagetnya Adiguna ketika melihat bahwa mereka itu sebagian besar terdiri dari pemuda-pemuda yang berpakaian sebagai petani-petani biasa. "Kawan, tahan dulu! Tahan dulu!" Demikian teriaknya. Akan tapi semua orang tak mau menghiraukannya. Mereka hanya bisa menyerang membabi buta dan sambil berteriak-teriak, "Bunuh warga Mataram! Bunuh!" Terpaksa Adiguna memperlihatkan ketangkasannya dan melawan mereka semuanya. Akan tapi lawan yang mengepungnya makin banyak juga. Tiba-tiba seorang di antara mereka yang dulu tinggal di dusun Pakem dapat segera mengenal pemuda ini dan ia segera berseru keras, "Kawan-kawan, tahan! Jangan menyerang dia. Dia adalah Adiguna, seorang kawan sendiri. Tahan!"
Dia bukan warga Mataram. Ternyata teriakan ini berhasil baik dan semua orang menahan senjata mereka. Mereka menahan dengan kagum kepada pemuda yang dengan mudahnya telah merobohkan lebih dari 5 orang dengan hanya bertangan kosong. Mereka belum tahu siapa Adiguna. Sementara itu, Riyadman dan Singalodra yang juga berlari mendatangi tempat itu kemudian maju ke depan. Alangkah kagetnya Riyadman ketika dia mendengar bahwa pemuda itu adalah Adiguna. Maka ia lalu melangkah maju mendekati, dan sambil bertolak pinggang dan memandang dengan mata menghina, ia berkata, jadi engkau ini yang bernama Adiguna. Engkaulah anak yang dulu digondol macan siluman dan setelah kembali ke kampung hanya mendatangkan malapetaka. Kenalkan kau siapa aku, Melihat laga yang keras dan sikap marah ini, Adiguna pun makin terkejut dan heran pula. Ia dapat menduga bahwa orang itu tentu pimpinan rombongan yang tadi mengeroyoknya, dan serasa ia pernah melihat wajah yang gagah dan tampan ini. Akan tapi ia tidak ingat lagi di mana dan bila mana ia bertemu dengan orang atau pemuda gagah ini. Kawan, siapakah kau yang muda dan gagah ini? Siapa kau sahabat? Dan mengapa pula kau memusuhiku? Adiguna, benar-benar kau tak ingat lagi kepadaku? Ingatkah kau kepada putra bungsu Pawiryo Sentiko? Riyadman, Adiguna berseru girang, dan ia maju hendak memeluk pemuda itu, akan tapi Riyadman mengelak cepat menghindarinya. Adiguna, jangan menyentuh aku dengan jari-jarimu yang kotor dan berlumuran darah. Bentaknya demikian. Adiguna melangkah mundur dengan sangat kaget. Apa? Apa maksudmu, Riyadman? Mengapa engkau berkata demikian padaku? Memang engkau berhati palsu, Adiguna. Mukamu yang cakap itu hanya menjadi kedok kepalsuanmu. Engkau datang ke dusun Pakem, dan di sana menimbulkan huru-hara mengandalkan kesaktian menolong wanita, dan apa akibatnya? Seluruh rakyat Pakem dibinasakan oleh Gariga Jaya. Hampir semua orang laki tertewas. Banyak wanita diculik. Rumah-rumah dirampok dan dibakar. Sedangkan engkau enak-enak pergi meninggalkan hasil dan akibat perbuatan itu. Senang-senang ya. Membawa lari 2 orang gadis cantik jelita. Adiguna, tidak rendahkah perbuatanmu ini? Bukan main terkejutnya Adiguna mendengar berita ini. Riyadman, apa katamu? Gariga Jaya menumpas rakyat Pakem. Dan Paman Wiro Sentiko. Sambil menggigit bibir, Riyadman berkata, Adiguna, ayah, ibu dan semua keluarga pun tewas. Semua ini akibat perbuatanmu. Mengerti kau? Teman budiman, kalau pada saat itu ada kilat dari angkasa menyambarnya, pemuda Adiguna mungkin takkan sekaget itu. Mukanya menjadi pucat. Kepala si Gariga Jaya. Demikian seru pemuda sakti itu dengan geram. Dia marah. Dan Riyadman hanya tertawa menghinanya. Mudah saja memaki. Aku lebih pandai daripadamu. Akan tapi apa buktinya? Aku yang menderita kehilangan keluarga. Bahkan sebagian besar kawan-kawanku menderita. Keluarganya habis. Binasa. Semua ini karena engkau, Guna. Dan kami bersumpah hendak membasmi setiap warga Mataram yang terkutuk. Makin terkejut hati Adiguna mendengar pernyataan Riyadman. Riyadman, engkau keliru. Engkau salah. Gariga Jaya memang tersesat dan jahat. Akan tapi apakah salahnya Mataram dalam hal ini? Kalau Sri Sultan Agung mendengar tentang perbuatanmu ini, bukankah engkau dan kawan-kawanmu akan dianggap sebagai seorang pemberontak? Dan hal ini sangat membahayakan. Biarlah. Biar aku dan kawan-kawan dianggap pemberontak. Kami akui memang bahwa kami memberontak. Kata orang, Sri Sultan adil dan bijaksana. Akan tapi mana buktinya?
Seorang penipu yang kejam dan jahat seperti Gali Gajaya didiamkan saja dan rakyat Pakem yang menderita sengsara dibinasakan oleh penipu itu dan tidak dipedulikan oleh Sultan. Apakah ini yang boleh disebut kebijaksanaan dan keadilan seorang raja? Pendeknya, kami akan memusuhi setiap orang Mataram terutama sekali Gali Gajaya dan kaki tangannya. Demikian kata Riyadman. Riyadman, pikirkanlah baik-baik olehmu kawan. Kau tidak sadar dan kau dibutakan oleh nafsumu dan dendam diri pribadimu di hatimu. Si Sultan adalah raja kita yang agung, arif, bijaksana dan mencintai rakyat seperti mencintai anak sendiri. Nah, coba pikirkan olehmu kawan. Kalaulah si Sultan tidak demikian halnya, apakah Mataram bisa jaya seperti sekarang ini? Adapun tentang Gali Gajaya, mungkin saja orang itu karena amat licin dan cerdik. Si Sultan belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, insya Allah engkau Riyadman. Kau sahabatku. Aku tidak percaya nih Adiguna bahwa sikap ini timbul dari hati nuranimu sendiri. Tentu ada orang yang membujuk dan menyeretmu ke jurang kesesatan ini. Ya, untuk membalas dendam kepada Gali Gajaya itu. Dan itu adalah hal yang terpisah. Dan dicampur adukannya dengan sikap memberontak terhadap Mataram. Engkau tersesat oleh perkataan orang lain. Riyadman, tutup mulutmu Adiguna. Aku tidak membutuhkan nasihat-nasihatmu. Enak saja engkau bicara. Tentu saja engkau tidak merasakan kesedihan yang kau derita. Karena engkau yang menjadi biang keladi ini. Kau tidak kehilangan keluargamu, Guna. Riyadman, engkau tahu bahwa aku sebenarnya amat berduka mendengar berita tentang bencana yang menimpa keluargamu, Paman Wiryo. Engkau tahu bahwa aku menganggap orang tuamu juga seperti orang tuaku sendiri? Bukankah dulu kita hidup seperti sahabat-sahabat baik? Bahkan seperti saudara sendiri layaknya. Sadarlah Riyadman kawanku, sahabatku, bahwa nasihatku tadi terdorong oleh rasa setia kawanku kepadamu yang kuanggap saudara sejati sendiri. Cukup! Tiba-tiba Singaloda berkata, Riyadman, pemuda ini berbahaya sekali dan dapat melemahkan semangat perlawanan kita. Riyadman juga tidak mau membuka mulut lagi dan menyerang dengan pukulan yang keras ke arah dada Adiguna. Biar! Engkau mengandalkan kepandaianmu Riyadman. Cobalah, hendak kulihat sampai di mana kemajuanmu. Kata Adiguna yang merasa penasaran juga. Hup! Dengan cepat ia mengelak. Ya! Mempergunakan kegesitannya yang sudah banyak membuat orang merasa sangat kagum. Riyadman memang pandai main pencaksilat dan serangan-serangannya sengit dan berat. Akan tapi pemuda Adiguna sama sekali tidak mau membalasnya. Ia hanya mengelak. Hup! Atau kadang-kadang menggunakan tangan yang terbuka jari-jarinya menangkis perlahan. Namun tangan Adiguna yang telah diberisikan aji kesaktian yang hebat itu biarpun hanya ditangkiskan perlahan saja, teman budiman, cukup membuat dia merasa lengannya yang tertangkis pedas dan sakit. Hingga ia menjadi terkejut dan diam-diam ia mengagumi kegagahan Adiguna. Syahdan lebih dari 20 jurus dua orang pemuda sakti itu bertempur. Riyadman menyerang hebat dan akhirnya ia merasa tidak kuat lagi menahan kesakitan perlengan tangan kanannya. Maka dengan berseru keras ia mencabut kerisnya. Hiat! Segera ia menyerang lagi dengan sengit. Riyadman, ingatlah kawan. Kerismu dapat membunuh orang. Tegakah engkau membunuh aku, saudara nisanmu sendiri? Akan tetapi, Riyadman yang merasa marah dan malu karena tak dapat merobohkan Adiguna. Ia tidak menjawab dan mengeraskan hatinya. Kemudian menyerang terus makin hebat. Terpaksa Adiguna memperlihatkan kepandaiannya. Setelah ia miringkan tubuh hingga keris Riyadman lewat di samping tubuhnya, ia kemudian mempergunakan dua buah jari tangannya mengetuk pergelangan lengan Riyadman dengan cukup perlahan. Teman budiman, akan tapi apa yang diakibatkan oleh ketukan ringan dan tepat mengenai urat Riyadman tersebut? Riyadman, pemuda sakti itu menjerit kesakitan dan lengannya serasa lumpuh. Ia terpaksa melepaskan kerisnya dan segera melompat mundur. Sambil memandang dengan terheran-heran dan sangat kagum. Singaloda merasa marah sekali dan mencabut kerisnya, kemudian menyerang dengan hebat kepada Adiguna. Lihat! Riyadman tak keburu mencegahnya.
Sebetulnya melihat kepadanya Adiguna yang luar biasa, kemarahan Riyadman telah lenyap, teman budiman. Terganti oleh sebuah perasaan sangat kagum dan sangat ingin sekali membaiki kembali Adiguna dan mengajaknya berkawan kembali, agar ia dapat mempelajari ilmu dari pemuda yang sakti itu. Adiguna maklum dan dapat menduga bahwa si Cambang Bauk ini tentu seorang jagoan yang telah memujuk Riyadman yang kurang berpengalaman dan masih sangat muda itu. Karena ia melihat betapa serangan Singalodra itu lebih hebat daripada serangan Riyadman. Akan tetapi murid Eyang Sidik Paninggal ini telah mendapat pemblengan selama bertahun-tahun dari gurunya yang Saksi Mandraguna, maka menghadapi Singalodra ia tidak gentar sedikit pun juga. Dengan sigap ia mengelak. Hup! Serangan keris itu tiba-tiba ia rendahkan tubuhnya dan sebelah kakinya menyabet. Hup! Mempergunakan gerakan menyerampang Singalodra hingga tidak ampun lagi. Tubuh Singalodra yang tinggi besar itu roboh terguling-guling. Akan tetapi, dasar orang cabang atas yang banyak pengalaman, di dalam robohnya, Singalodra dapat mengatur dirinya hingga ia tidak menderita luka dan cepat sekali ia melompat berdiri lagi dan mengirim tendangan bertubi-tubi dengan gesitnya kepada Adiguna. Ya! Adiguna hanya mempergunakan kegesitannya dan melompat ke sana ke sini untuk menghindarkan tikaman keris dari Singalodra. Kawan-kawan Riyadman yang melihat pertempuran ini menjadi penasaran sekali ketika menyaksikan betapa dengan mudahnya Riyadman, jago yang mereka segani itu roboh dalam tangan Adiguna yang bertangan kosong. Dan kini, ketika pemuda itu menghadapi Singalodra, yang mereka kenal juga kegagahannya hanya dengan tangan kosong pula, bahkan dalam segebrakan saja berhasil membuat Singalodra terjatuh. Mereka lalu maju mengeroyok. Riyadman hendak mencegah, akan tapi ia merasa kurang baik kalau memperlihatkan sikap membela Adiguna. Khawatir kalau dianggap pengecut dirinya dan jerih terhadap saudara misannya itu. Teman-teman, pertempuran berjalan makin ramai dan seru. Kini Adiguna terpaksa melawan juga karena tak mungkin baginya untuk terus mempertahankan diri tanpa membalas terhadap keroyokan yang hebat itu. Namun ia tetap tidak mau melukai mereka. Ia hanya mendorong, mendupak, memegang lalu melemparkan hingga sebentar saja banyak orang terlempar dan roboh sambil berseru terkejut. Adiguna tak melanggar pantangan membunuh hanya oleh karena kesalahpahaman dan kemarahan Riyadman saja. Ia maklum bahwa pemuda itu mempunyai hati yang baik dan kegagahannya memang patut dipuji, dan dapat menduga bahwa kedukaan dan kemarahan karena bencana menimpa keluarganya itulah yang menyebabkan pemuda itu bersikap keras kepadanya. Kemudian setelah berkata lagi kepada Riyadman sambil melawan keroyokan, "Riyadman, ingatlah nasihatku dan sadarlah kau Riyadman." Adiguna kemudian mempergunakan kesaktiannya dan sekali tubuhnya melompat, ia telah lenyap dari kepungan para penggeroyoknya. Bukan main terkejutnya semua orang itu dan tiada habisnya mereka memuji-muji kesaktian Adiguna. Juga Riyadman, ia merasa kagum sekali. Sedangkan Singalodra sambil menghela napas ia berkata, "Hebat sekali dia. Hebat kesaktian pemuda itu. Kalau saja kita dapat menariknya untuk membantu perjuangan kita, dengan mudah kita dapat menghancurkan Mataram." Demikian. Teman-teman sekalian, Adiguna pun segera melanjutkan perjalanannya. Hatinya berduka dan sangat menyesal. Berduka karena malapetaka yang menimpa penduduk Dusun Pakem, dan sangat menyesal karena memikirkan kesesatan Riyadman sahabatnya. Kalau saja pemuda itu membatasi rasa dendamnya dengan usaha membalas sakit hatinya kepada Panebu Galikajaya, tentu ia akan membantunya sekuat tenaga. Akan tapi dendam hati pemuda itu ternyata amat besar dan sangat meluas, hingga ia membenci semua orang Mataram. Ia tidak ingat lagi bahwa ia sendiri adalah Kawula Mataram. Baginya sendiri, Adiguna tidak mempunyai untuk membalas kejahatan Galikajaya atau membunuhnya. Oleh karena hal itu dianggap bukanlah tugasnya. Ia tidak membunuh Galikajaya walaupun sangat kejam,
karena teringat akan pantangan membunuh yang dulu dinasihatkan oleh gurunya, Sidik Paninggal, kepadanya. Mungkin ia dapat mendatangi dan mengajar adat kepada Galigajaya yang kejam itu, akan tetapi apalah gunanya. Adiguna langsung menuju ke Dusun Pakem. Hatinya diliputi keharuan besar melihat betapa dusun itu kini sunyi senyap dan wajah orang-orang nampak berkabung dan sedih. Beberapa orang dulu pernah melihatnya dan kini mengenalnya. Ketika melihat pemuda itu, mereka membuang muka dengan penuh sesal dan juga marah. Adiguna menghela napas panjang, dan ia dapat meraba serta memaklumi kemarahan Riatman kepadanya. Orang-orang yang singkat pandangan dan bodoh ini mempunyai pandangan dan pertimbangan yang sempit sekali. Mereka memandang suatu perkara hanya di luarnya saja, tidak memeriksa lebih dalam, hingga bencana itu mereka anggap timbul karena perbuatannya. Mereka tidak mau merenungkan bahwa biarpun ia tidak datang di dusun itu, tetap saja Galigajaya akan melakukan kejahatan itu dan merampas ketiga putri Rondo Kuning. Akan tetapi Adiguna maklum bahwa segala sesuatu itu telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ia lalu pergi mencari makam orang-orang kampung yang menjadi korban Galigajaya dan pasukannya. Seterusnya berziarah ke makam paman dan bibinya. Ia duduk bersila di depan makam mereka dan mengheningkan cipta, menyatakan bela sungkawa atas nasib mereka yang malang itu. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu banyak sekali mata memandangnya dengan tajam dan banyak sekali tangan-tangan mereka meraba-raba gagang keris mereka dan siap menyerbu untuk menerjang Adiguna. Tiba-tiba krak, terdengar suara ranting terpijak. Adiguna pun cepat menengok, dan pada saat itu dari balik pohon-pohon yang banyak tumbuh di sekitar tanah kuburan, berlompatlah keluar banyak prajurit dengan senjata di tangan. Itu adalah prajurit-prajurit Mataram yang gagah perkasa, dan mereka dipimpin oleh seorang perwira yang gagah perkasa pula dan sakti mandraguna, seorang panglima yang telah amat terkenal di kerajaan Mataram, yakni Tumenggung Surgo Agul-Agul. Ia terkenal sakti mandraguna dan memiliki ilmu kepandaian pencaksilat yang amat tinggi. Ternyata bahwa Panebu Galigajaya yang licik dan cerdik itu telah menyuruh kaki tangannya menyiarkan berita bahwa di daerah terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh orang-orang sakti bernama Adiguna dan Riatman. Kemudian ia berdiri berangkat ke kota raja dan membuat laporan ke hadapan Sri Sultan Agung Raja Mataram. Hingga si Sultan Agung yang khawatir kalau pemberontakan itu akan menjadi luas dan membahayakan keamanan negaranya, kemudian mengutus Tumenggung Suro Agul-Agul untuk membawa 1.000 orang prajurit Mataram guna menumpas pemberontak-pemberontak itu. Suro Agul-Agul adalah seorang panglima perang yang berpengalaman dan amat cerdik. Ia dapat menduga bahwa pemberontak-pemberontak itu tentu dipimpin oleh orang-orang Pakem. Maka ia sengaja menjaga tanah kuburan Pakem yang baru itu, menanti kalau pemimpin pemberontak yang namanya disebut sebagai Adiguna dan Riatman datang berziarah ke makam keluarganya di kuburan itu. Karena itulah maka ketika Adiguna berziarah di situ, tahu-tahu ia telah dikepung oleh banyak prajurit Mataram. Tumenggung Suro Agul-Agul sendiri melompat menerjang maju menghadapi Adiguna dan bertanya kepadanya, "Hei, bukankah kau yang bernama Adiguna?" Matanya tajam menatap wajah pemuda tampan itu. "Betul, namaku Adiguna," jawab Adiguna dengan tenang, sedikit pun tidak memperlihatkan wajah takut apalagi gentar. Jadi kaukah yang menjadi pemimpin pemberontak ini? Anak muda, menyerahlah kau baik-baik. Kalau kau menyerah, mungkin Gusti Sultan Agung yang welas asih akan dapat mengampunimu. Dan di manakah temanmu adanya Riatman? Kawanmu yang memimpin pemberontakan itu, di mana dia? Dan tiba-tiba Adiguna mendapat pikiran untuk melindungi Riatman, maka ia pun menjawab dengan lantang, "Tentu Galigajaya yang menghasut dan menfitnah.
Kalau kalian percaya bahwa di sini ada pemberontakan, biarlah aku yang bertanggung jawab. Riyadman adalah seorang pemuda petani yang tahunya hanya mengayun cangkul di sawah dan menyabit rumput di kebun. Mana ia bisa memimpin sebuah pemberontakan? Kedua mata Suro Agul-Agul yang berpengaruh dan tajam itu mengeluarkan sinar kekaguman. Karena ia merasa tidak percaya bahwa pemuda yang tampan dan tabah ini menjadi pemimpin suatu pemberontakan kepada Mataram. Apalagi setelah mendengar ucapan pemuda itu yang penuh setia kawan, melindungi kawan-kawannya dan sengaja mengorbankan dirinya sendiri dengan mengakui semua kesalahan. Alangkah gagah berani dan sesuai benar dengan jiwa kesatria. Menyerahlah Adiguna, dan aku sanggup untuk memintakan ampun untukmu kepada Gusti Sultan. Demikian katanya. Bagaimana aku dapat menyerah kalau aku tidak merasa bersalah? Kata Adiguna yang sudah berdiri dengan sikap tenang dan berani. Tumenggung Suro Agul-Agul memerintah. Pasukan, tangkap pemuda ini. Dan 3 orang pembantunya yang tinggi besar dan kuat melangkah maju membawa tali pengikat tangan. Akan tetapi, sekali tubuhnya bergerak, Adiguna telah berhasil merobohkan ketiga orang itu dengan dorongan kedua tangannya. Para prajurit kerajaan menjadi marah dan belasan orang datang menerjang Adiguna hendak menangkap pemuda pemberontak itu. Akan tetapi Adiguna memperlihatkan kesigapan dan kegagahannya. Setiap prajurit yang berani datang mendekat, tak peduli dia bertubuh kecil kurus atau tinggi besar seperti raksasa, baik yang menyerangnya dengan senjata tajam maupun tangan kosong, dia pasti berpelantingan roboh dan menjerit-jerit kesakitan. Dan bukan main kagumnya Tumenggung Suro Agul-Agul melihat kegagahan pemuda ini. Hatinya tertarik sekali dan sekarang ia mau percaya bahwa pemuda ini tentulah pemimpin pemberontak. Teman budiman, Suro Agul-Agul, Panglima Pasukan Mataram. Dia mempunyai keyakinan bahwa sungguh tidak aneh kalau orang-orang berani mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan pemuda segagah ini. Hei, kalian mundurlah semua. Biarlah aku yang menghadapi pemuda ini. Teriak Tumenggung Suro Agul-Agul dengan suara keras. Teriakannya ini keras dan berpengaruh sekali hingga semua prajurit cepat-cepat mengundurkan diri. Adiguna diam-diam merasa sangat kagum karena dari suara itu saja, ia dapat mengukur sampai di mana kehebatan ilmu kepandaian sang panglima ini. Teriakan ini mengandung perbawa atau pengaruh seseorang besar sekali. Adiguna, kata Suro Agul-Agul sambil memandang tajam kepada pemuda itu. Adiguna, sebelum aku turun tangan dan menangkapmu dengan kedua tanganku sendiri, lebih baik engkau menyerah saja. Dan janganlah engkau khawatir, aku yang menanggung bahwa Gusti Sultan pasti akan mengampunimu, anak muda. Maaf, tak mungkin aku menyerah. Kenapa, anak muda? Ya, karena aku tidak bersalah apa-apa. Jawab Adiguna dengan sikapnya yang masih tetap tenang. Keparat! Sombong sekali engkau, anak muda. Tahukah engkau bahwa engkau sedang berhadapan dengan Suro Agul-Agul banteng dari Mataram? Lebih baik engkau menyerah. Cepat menyerah sebelum menghadapi seranganku. Adiguna terkejut juga. Pernah ia mendengar bahwa Tumenggung Suro Agul-Agul adalah seorang senapati atau panglima besar Mataram yang berilmu tinggi dan sakti mandraguna. Akan tapi Adiguna tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan ingin sekali ia mencoba kesaktian Tumenggung ini. Maka ia sengaja menjawabnya.